Akhirnya matanya jatuh juga. Dari tadi udah coba ditahan. Oh iya, ternyata luar biasa banget sih. Aku jadi ngerasa ya, gila ya, anakku umur 2 tahun baru telat ngomong aja aku udah komplain. Aku ngerasa kenapa sih anak gua nggak bisa ngomong hal kecil. Hai, selamat datang di The Parent Story Podcast. Ini merupakan podcast persembahan dari Parent Story yang pastinya akan ngebahas segala sesuatu mengenai parenting. Dan kali ini ada Cici Panda yang akan menjadi host Anda di episode yang topiknya menurut aku sungguh menarik. Dan mudah-mudahan setelah Anda mendengarkan bisa memberikan pandangan baru terhadap anak-anak istimewa ini yang memiliki kondisi khusus. Dan juga kita menjadi terinspirasi setelah mendengar kisah perjuangan para orang tua mereka untuk terus kuat mendukung dan juga berusaha memberikan yang terbaik untuk bisa membesarkan buah hati mereka secara optimal. Ada yang terlahir dengan kondisi bawaan, tapi ada juga yang baru mengalami sakit di usia tertentu. Dan tentu saja ini menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam proses bertumbuh dan kehidupan mereka. Jujur nih, ketika aku dikasih tahu soal topik yang bakal dibahas, reaksiku langsung, oh my God. Karena selama ini aku beneran ngikutin kisahnya dari sosial media sih biasa ya. Sekarang Instagram kan jadi sumber kekepoan ibu-ibu ya. Dan karena mereka bertiga cukup terbuka, jadi kita lumayan terupdate tuh. Terus aku juga suka dengerin interview-interview mereka dari berbagai media, jadi minimal kita tahu kondisinya seperti apa. Cuman sekarang akhirnya bertiga mereka ada di sini, aku bisa ngobrol langsung. Kalau gitu langsung saja mari kita mendengar pengalaman dan sharing dari 3 orang ibu hebat. Yang pertama ada Mbak Denada di sini, seorang artis, penyanyi, kemudian instruktur Zumba sekarang, bener ya? Yes, bener banget. Hai, Cici Panda. Sekarang masih ada di Singapura karena masih nemenin Aisyah dan sudah 2 tahun berarti Aisyah ini menjalani pengobatan kanker darah. Darah, betul. Betul ya? Kita udah jalan 2,5 tahun sih. Cici udah mau masuk tahun ketiga di sini. Oke, udah mau tahun ketiga ya? Wow. Iya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut sama Mbak Dena. Yes. Dan sekarang juga ada Joan Alexander. Hai. Hai Cici Panda. Bertemu lagi. Aku terakhir ketemu anaknya baru 3. Aku tahu dia hamil. Anaknya udah 4. Yes, mantap. Dan anak yang keempat inilah yang terlahir dengan kondisi istimewa yaitu Campomelik dysplasia. Yes, betul. Namanya Ziona atau biasa suka dipanggil si gembul, si gembrut. Gembrut, bener. Aku suka banget, ya ampun dipanggil si gembrut. Karena dulu waktu masih baby banget dia memang gemblut banget. Walaupun sekarang terusan sih udah nempel lah panggilannya. Jadi sekarang masih panggilnya si gembrut ya? Lanjut. Dan ada narasumber, bukan narasumber terakhir, narasumber kita yang ketiga, ini sekarang dari Bangkok. Ini kita dari 4 tempat yang berbeda loh. Mbak Dena ada di Singapura, Joan ada di Jakarta, aku di Bali, dan Michelle masih ada di Bangkok. Apa kabar? Hai, aku baik-baik aja. Untungnya baik-baik aja. Dan Michelle ini adalah ibu dari 2 orang anak yang kedua-duanya mengalami thalassemia beta mayor, benar ya? Betul. Oke, namanya Crystal dan Conan. Itu Betul. dia. Oke, aku ngobrol dulu sama Mbak Dena ya. Mbak Denada. Hai. Aduh, tapi ya aku tuh memperhatikan transformasi kamu ya dari pertengahan 2018 yang kalau kamu di interview, wah gila pasti banjir, air mata, sampai sekarang aku bisa melihat kamu udah lebih kuat karena seiring berjalannya waktu semakin kuat, atau menurut kamu ada hal lain yang membuat seorang Denada akhirnya semakin kuat? Aku rasa pasti waktu ya. Waktu dulu di awal tentunya semuanya pasti jadi lebih berat karena semuanya terjadinya tiba-tiba gitu kan, dan kita tiba-tiba harus, dan cepet banget kan, waktu itu terjadinya benar-benar cepat banget dari mulai awal diagnosa awal keluar sampai akhirnya langsung kita harus mengambil keputusan mau dilakukan treatment di mana, sampai akhirnya kita putuskan oke, kita ke Singapura.
pindah ke Singapura dengan keadaan waktu itu kita cuma bawa 1 koper karena kita tahu kita akan stay di sini untuk beberapa lama, tapi kan kita nggak ada yang pernah tahu bahwa kita harus stay di sini sama bertahun-tahun lamanya. Nyampe di sini tiba-tiba kita dikasih tahu bahwa kita akan di sini 2-3 tahun, lalu kita memang disarankan untuk di sini aja, dan sehingga bayangin Cici, itu kita nggak ada tempat tinggal, kita belum book hotel, kita malam sebelumnya masih baru keluar dari rumah sakit di Indonesia. Jadi kesini itu betul-betul clueless, nggak tahu bagaimana, udah sleep deprived for so many days gitu. Jadi dengan segala uncertainty yang ada, dan 6 bulan pertama itu adalah memang untuk tipe leukemia-nya Aisyah. 6 bulan pertama itu istilahnya tuh mereka bilang tuh dibom gitu. Kalau Oke, sekarang aku mau flashback dulu, tarik mundur ke belakang. Jadi Aisyah ya sekarang kita manggilnya, ini pertama kali sebenarnya nggak ada gejala yang signifikan, hanya memar-memar di badan. Kalau nggak salah waktu itu aku sempat mendengar Denada cerita awalnya seperti itu ya. Benar. Jadi kalau boleh, awalnya tuh gimana sih sebenarnya ketahuan sampai akhirnya leukemia? Sebenarnya awalnya itu karena keparnoan aku sendiri. Jadi aku selalu melihat diriku tuh sebagai seorang ibu-ibu yang parnoan. Aku emang begitu. Jadi semenjak punya Aisyah, karena semua apa-apa Aisyah dari dulu memang aku pegang sendiri. Dalam arti kata dari benar-benar dari mulai dia lahir dan aku mulai balik lagi kerja lagi, dia itu aku bawa kemana-mana pun aku pergi kerja. Ya kan, si Panda tahu juga. Nah, terus sehingga aku semua makanan dia, semua apapun yang berhubungan dengan dia, semuanya itu adalah aku benar-benar hands on banget 100% gitu. Nah, pada suatu hari dia pergi traveling dengan papanya dan keluarga papanya ke Eropa. Waktu itu sekitar 2 minggu, hampir 2 minggu kalau nggak salah. Nah, pulang dari Eropa itu begitu sampai rumahku, aku udah mulai lihat pertama klinisnya ya. Pertama, ini anak kok lebih kurus gitu. Maksudnya kok kurusan gitu. Tapi then I thought oke lah, namanya mungkin dia traveling, perginya ke Eropa di mana dia biasa di rumah itu makannya nasi dan segala macam, terus traveling mungkin makanan nggak lengkap kalau lagi di rumah lah gitu. Terus dia pucat gitu. Itu pun juga aku masih merasa mungkin kecapean. Terus aku mandiin dia kan, pada saat aku mandiin dia, disitulah aku ngelihat lebam-lebam di badannya gitu. Tapi itu pun aku masih mikir kadang-kadang, ya kan kita suka kadang-kadang lebam-lebam ya, suka nemu di kaki, di mana gitu. Jadi aku masih nggak terlalu take it seriously banget gitu. Tapi aku concern, aku sempat telepon papanya, aku bilang, ini lebam-lebam jatuh kah? Aku bilang gitu. Saya bilang, aku nggak jatuh, nggak ada. Ini lebam-lebam dan banyak lebamnya, jadi nggak cuma di satu bagian, tapi benar-benar di kaki, tangan, punggung gitu. Terus berapa hari kemudian lebam-lebamnya itu tetap persisten ada, bahkan muncul baru, dan dimulai beberapa hari setelah itu mulai dia demam tinggi. Ya, jadi sebenarnya yang membawa Aisyah pertama kali menemui dokter spesialis anak itu adalah karena demam tingginya. Jadi dia demam tinggi hari pertama, hari kedua udah aku bawa ke rumah sakit, cek NS1 enggak, negatif, terus hari ketiga masih demam lagi dan demamnya tinggi-tinggi terus. Jadi tinggi kasih turun demam, rendah, dapat turun, nanti terus naik lagi, tinggi terus gitu. Sampai akhirnya di aku lupa hari keberapa, ketemu dengan dokter spesialis darah. Karena dari hasil cek darah ditemukan trombositnya Aisyah itu rendah sekali, 32.000. Dan akhirnya ketemu dengan dokter spesialis darah anak. Dan disitulah pertama kali keluar diagnosa dari dokter bahwa Aisyah menderita kanker darah gitu. Kemungkinan ya pada saat itu masih belum bisa dibilang 100% karena untuk mengetahui betul-betul itu harus melakukan tes di mana sampel dari sumsum tulang belakangnya harus diambil gitu. Dan pada saat itu aku ditanya oleh dokter apakah mau melakukan treatment di Indonesia atau di Singapura atau bagaimana, dari kita, keluarga kita mau apa. Dan pada saat aku tembuk sama keluarga, kita bilang kita mau ke Singapura, dokter bilang kalau gitu, kalau memang mau ke Singapura lebih baik
tes sumsumnya itu nanti di Singapura aja supaya tidak dilakukan 2 kali gitu. Dan akhirnya di Indonesia pada saat itu yang pertama dilakukan adalah kondisi Aisyah distabilkan, jadi transfusi trombosit supaya boleh terbang. Begitu trombositnya menyentuh hampir 100.000, boleh terbang. Langsung malam itu kita keluar dari rumah sakit, jam 6 pagi kita langsung terbang ke Singapura. Dan sampai Singapura langsung dilakukan tes yang lebih lebih detail lagi, dan ya di Singapura kita mendapat diagnosa yang sudah tegak, yaitu kanker darah. Ini kita bisa mendengarkan Denada kayaknya bercerita dengan santai, kemudian runut. Ini proses yang sudah dilalui karena udah sangat panjang ya, seperti tadi dibilang ya. Tapi apalagi sebagai seorang ibu, setiap kali mendengar ada seorang anak yang sakit, kita tuh rasanya kayak nyes banget. Apalagi 6 bulan pertama katanya dibom, kondisinya itu beneran kemoterapinya yang gila-gilaan. Yang aku tahu awal-awal Aisyah sama sekali nggak tahu kondisinya dia tuh sebenarnya sakitnya apa. Bahkan aku sempat mendengar cerita kalau Denada ada masa di mana menutup cermin karena dia nggak suka lihat refleksi dirinya, kemudian juga karena proses kemoterapi yang berat sampai akhirnya rambutnya rontok, yang kalau sampai dia tidur aja tuh rontoknya langsung segegam. Nah sekarang seiring berjalannya waktu, apakah Aisyah juga semakin besar, dia udah mulai tahu atau dia masih belum have no idea about her condition? Setiap kali kita pergi ke klinik kan tulisannya jelas gitu di klinik ya, maksudnya Viva University Children Cancer Clinic gitu, itu udah ada tulisannya jelas cancer gitu, dan kemoterapi itu dia lihat terus, dia tahu kalau hari ini mau misalnya kemarin gitu mau ke rumah sakit karena harus kemo gitu, dia tahu dia harus kemo gitu, cuma dia nggak tahu kemo itu apa, dia nggak tahu what is cancer, dia nggak tahu. Dan memang aku nggak memberikan dia pengetahuan lebih dan info lebih masalah itu gitu. Jadi pokoknya aku menganggap dan aku memberikan mindset kepada kita semua yang ada di sekelilingnya dan kepada dia juga gitu, bahwa kondisi yang sekarang ini dia sedang jalani adalah sebuah kondisi yang bukan seperti kita melihat kata cancer gitu, bukan seperti saat kita melihat kondisi cancer gitu. Jadi kita cuma bilangnya bahwa kamu nih, istilahnya nih, kamu nih sekarang ini sedang kurang sehat, tapi sedang mau dikasih obat, kasih vitamin biar badannya lebih sehat, lebih kuat. Itu aja. Jadi ya kita we've been taking it bukan taking it very lightly, tapi kita berusaha untuk ini kan ke dia tuh, jelaskan semuanya tuh dengan very lightly kepada dia. Benar, jadi kayak, benar. It's okay, kamu akan baik-baik saja. Ini sebentar lagi juga udah nggak perlu begini lagi. Itu kan kemarin udah selesai kemonya, udah nggak kemo lagi gitu. Jadi pokoknya dibikin seringan mungkin gitu. Betul. Karena rasa happy dan mindset anak kecil itu juga harus tetap dibikin selalu di level atas itu ya. Exactly. Tapi kadang-kadang aku pas dengerin aku jadi deg-degan. Cuman kan masalahnya lama-lama arus informasi nggak bisa terbendung, belum lagi mulut-mulut netizen yang kadang-kadang suka kurang ajar gitu ya, asalnya pelos. Oke, tapi itu nanti kita bakal obrolin lagi. Karena sekarang aku mau ngobrol sama Joanne dulu. Sekarang kita ke Joanne. Kayaknya tadi aku baru lihat Instastory kamu masih terapi kayaknya ya? Iya, habis fisioterapi hari ini jadwalnya Zion. Naik sepeda tadi fisioterapinya, lucu banget. Itu kalau terapi sehari berapa kali atau seminggu berapa kali? Dia biasanya seminggu 3 kali. Jadi 1 sesi buat fisioterapi, 1 sesi buat sensori integrasi, sama 1 lagi sesi buat terapi wicara buat melatih cara bicaranya dia, karena terlambat bicara kan. Oke, sekarang Ziona umurnya udah 3 tahun ya?
Sekarang udah 3 tahun, itu juga salah satu mujizat. Karena kalau dibaca-baca di Google ya Ci, kondisi yang dialami Zio itu kampomilik displasia, biasanya anak-anaknya nggak bertahan hidup sampai umur newborn, jadi 2 bulan, 3 bulan. Tapi sekarang lihat Zio dan perkembangannya walaupun belum sembuh 100%, tapi udah umur 3 tahun, jadi itu aja udah amazing. Alasan buat nggak bersyukur intinya gitulah. Benar-benar. Tunggu sebentar, kamu tahu bahwa informasinya anak-anak dengan kondisi tersebut biasa tidak bertahan. Itu pas kapan kamu tahu info itu? Kebetulan aku tahu. Jadi Zio itu diagnosanya tegak waktu dia umur 11 bulan sebenarnya. Jadi selama lahir sampai 11 bulan tuh kita kayak, apa sih ini, apa yang terjadi? Kita benar-benar kayak masih meraba-raba. Tapi terus pas akhirnya ketahuan dia kampomilik displasia, aku inget, jadi waktu Zio umur 3 bulan, dia sempat masuk rumah sakit karena infeksi paru-paru. Jadi kalau aku boleh bilang, itu mungkin dia lagi berjuang-berjuang atau lagi kritis-kritisnya, tapi untung juga aku nggak tahu saat itu, mungkin kalau aku tahu bisa sangat stres dan depresi kali ya. Tapi aku tahu setelah dia melewati semuanya itu. Jadi ini dia kenapa kadang-kadang orang bilang sometimes ignorance is a bliss ya. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu ada bagusnya juga buat kestabilan mental kita. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu bilang diagnosanya itu baru tegak ketika 11 bulan. Oke, jadi pada saat kamu tahu kondisi Zio memang ada yang berbeda, itu benar-benar pada saat langsung lahir baru ketahuan semuanya. Jadi waktu dia lahir, dia prematur, di 36 minggu lahir, itu juga dilahirin diinduksi karena detak jantungnya melemah. Akhirnya lahirlah. Pas dia baru lahir, pertama dia nggak langsung nangis, nggak ada suara tangisan, terus dilihat kalau kaki kirinya itu bengkok. Nggak sekedar bengkok, tapi kayak ini kaki masuk ke dalam gitu loh, kaki kirinya. Terus langsung dilariin ke NICU kan. Dan aku posisinya masih benar-benar kayak baru ngelahirin nih, jadi kayak masih ngawang-ngawang, masih bingung. Tiba-tiba suamiku datang dari NICU tergopoh-gopoh, iya Jo, tadi si Zio pernafasannya kurang bagus, jadi harus pakai selang, terus mungkin juga kakinya harus dioperasi. Dan aku karena tahu suamiku suka bercanda, jadi ya kamu ngarang, beneran Jo, beneran. Dan masih itu kayak gitu. Itu benar-benar bukan tamparan sih, tapi kayak duniaku runtuh langsung kayak, ini apa? Sama sekali nggak ada bayangan, nggak pernah ada orang tua yang mempersiapkan untuk hal seperti ini kan. Tapi ya udah gitu, hari-hari pertama tuh wow, nangis, bingung mau nanya ke siapa, apalagi juga ada tuntutan sosial media kan. Biasanya kan kalau habis ngelahirin kan foto lah di rumah sakit, foto cantik. Aku kayak, foto sama siapa, aku mau share apa di sosial media aku tentang keadaan Zio yang aku juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi ya the first few days was rough. Oke. Berarti sebenarnya kamu dari melahirkan, suami kamu bawa kabar seperti itu, ada fase bingung, fase panik, dan benar banget poinnya adalah karena sekarang tuh kita jadi tambah pikiran lagi, aduh gimana ya buat kasih tahu ke orang-orang, karena si netizen ini entah kenapa tahu-tahu kayak mendapatkan sebuah posisi cukup penting yang mereka kayaknya harus terupdate gitu dengan kondisi-kondisi kan. Nah akhirnya kamu bisa mulai terbuka untuk memberitahu kondisi Zio, karena kalau aku lihat Instagram kamu, ya again ya, memang kita hanya memperlihatkan di Instagram apa yang pengen kita kasih tahu. Tapi lagi-lagi kesan yang didapat adalah, wah ini hebat sih. Dari cara kamu menulis caption, kan kamu yang nulis, aku yang ngebaca pakai versi aku kan. Aku ngebacanya tuh dengan suara yang light, yang ringan. Ya. Itu butuh proses berapa lama? Waktu hari kedua Zio udah lahir, itu malam-malam aku dipanggil ke NICU dan dokternya bilang bahwa rumah sakit ini menyerah dan nggak bisa handle Zio. Ini rumah sakit tempat aku ngelahirin anakku yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi I feel very safe di rumah sakit ini. Benar. Dia bilang kita nggak bisa handle, ini harus banyak pemeriksaan yang dilakuin dan di sini nggak ada alatnya, nggak ada dokternya gitu.
Akhirnya kita malam-malam tuh sibuk nyari NICU yang lebih bagus di mana. Belum lagi kan kalau pindah NICU kita harus DP berpuluh-puluh juta. Itu sama sekali nggak ada di kantong aku, karena aku rasa aku akan melahirkan secara normal 3 hari di rumah sakit. Tiba-tiba harus pindah dengan biaya yang wow banget. Terus akhirnya malam-malam dapat, dan Zio dipindahin pakai ambulans. Sedangkan aku baru ngelahirin, aku belum boleh keluar rumah sakit karena masih dipantau. Jadi kayak berpisah sama bayiku yang baru lahir, itu tuh nangis kayak drama banget di luar rumah sakit depan ambulans. Tapi akhirnya di situ aku ambil kesempatan buat ngobrol sama suamiku tuh. Kita benar-benar mau meluruskan pikiran, nggak mau termakan sama intimidasi, nggak mau mikirin ya ampun dulu gue bikin dosa apa ya, hamil gue konsumsi apa ya, pokoknya aku nggak mau mikir ke situ, karena kita rasa kalau mikir kayak gitu nggak akan menyembuhkan Ziona juga gitu, nggak akan menyelesaikan masalah. Akhirnya kita lurusin pikiran bahwa Ziona itu adalah ciptaan Tuhan yang ditaruh di keluarga aku dan suamiku, dan kalau ciptaan Tuhan udah pasti baik, ada tujuannya di keluarga aku. Itu dulu mikirnya, nggak usah jauh-jauh dulu pengen sembuh, tapi mikirin bahwa Ziona is a blessing in our family. Dan semenjak hari itu ya udah lumayan memang nggak selesai masalahnya, tapi ada kedamaian dan ada perasaan kalau aku dan suamiku udah sepakat, mau orang lain ngomong apa, mau netizen ngomong apa, biarkanlah mereka berbicara gitu. Yang penting aku udah sehati sama keluarga gitu. Itu sih 2 hari 3 hari pertama. Benar. Tapi kayaknya semua ibu-ibu gitu ya, kalau misalkan kita ada sesuatu yang terjadi sama anak, nomor 1 pasti kita, ya ampun gue kenapa sih, kita cenderung menyalahkan diri sendiri seperti itu. Jadi untuk yang mendengarkan, please nggak usah sok-sok nyalain ibunya, karena kita sendiri udah tanpa disalah-salahin, kita sendiri tuh ada rasa itu gitu. Ya. Nah sekarang aku pengen nanya soal terapi yang dijalani Zio. Kalau aku lihat kan sebenarnya progresnya luar biasa banget sih. Kayak tadi akhirnya bisa naik sepeda, padahal yang dari lahir kayaknya mau angkat kepala aja susah. Makanya aku ingat banget ya ada satu postingan di Instagram yang Zio berhasil tengkurap. Dan di situ tuh aku berasa kayak emang Jo tuh kayak happy banget anaknya bisa tengkurap, karena milestone seperti itu yang mungkin buat orang lain biasa, buat kamu jadi luar biasa. Banget. Jadi sekarang lebih mencukuri hal-hal kecil sih, karena anak-anak sebelumnya kayak ya udah tengkurap, merangkak, jalan gitu kan. Sekarang tuh Zio ada perkembangan otot, misalkan dia bisa angkat tangan atau nunjuk sesuatu, itu kayak wow. Jadi ya benar-benar mensyukuri hal-hal yang simple lewat Ziona ini. Gila, aku bisa kebayang kayaknya pasti ada mindset dan perubahan hidup yang besar-besaran ya dengan hadirnya Zio di dalam keluarga kalian ya. Yes, Ci, dan pasti juga buat Kaneda dan Kak Michelle juga. Kalau mendapatkan berkat kayak gini, bersyukur banget sih, karena kita sebagai seorang ibu tuh jadi lebih kuat, jadi lebih pinter ngurus anak, jadi lebih tahu diri, lebih nggak sombong gitu. Itu kata kuncinya. Jadi sekarang terapi masih harus terus dilakukan setiap hari, dan apakah maksudnya dokter bilang ini terapinya akan sepanjang seumur hidupnya Zio atau gimana? Jadi si campomelik dysplasia ini kan kelainan genetik yang menyerang tulang, pernafasan sama reproduksi. Jadi aku bersyukur sih, maksudnya keadaan Zio nggak memerlukan dia untuk pakai obat-obatan khusus atau gimana, tapi memang harus terapi, treatmentnya harus treatmentnya kayak fisioterapi gitu, jadi harus supportive treatment. Oke. Jadi goal utamanya adalah supaya dia bisa berjalan pastinya, karena kalau dia bisa berjalan pasti akan lebih mandiri, dan sekarang kita lagi kejar ke situ. Oke. Terima kasih buat ceritanya Jo. Nanti kita bakal ngobrol lagi, karena sekarang aku langsung mau lompat lagi ke Bangkok nih sama Michelle. Yang saat ini nggak bisa pulang dulu, karena kalau pulang nggak tahu bisa balik lagi ke Bangkok atau enggak ya. Penerbangan bisa tutup soalnya, nggak bisa ya. Bisa pulang nggak sih tapi sebenarnya? Bisa pulang, tapi nggak bisa ke Bangkok. Ditutup khusus penerbangan masuk hanya untuk warga negara Bangkok. Jadi sekarang memutuskan untuk tetap di situ. Tapi sebenarnya kondisinya Conan udah bisa pulang atau belum? Belum. Kondisi Conan juga belum bisa pulang. Nah jadi aku tuh pertama kali tahu
Michelle ini dari temen aku. Dia sempat repost lah IG story-nya. Kemudian akhirnya aku liatin Instagram-nya sampai aku buka YouTube-nya yang namanya Keluarga Celana. Sayangannya Keluarga Cemara ya. Ini yang mengidap disebutnya adalah thalassemia beta mayor. Ini anak kamu dua-duanya ya? Dua-duanya. Conan dan Crystal. Betul. Mereka beda berapa tahun kalau boleh tahu? 2 tahun. Beda 2 tahun. Pas 2 tahun. Oke. Ini boleh diceritain gak sih ya secara singkat sebenarnya thalassemia beta mayor itu apa? Kemudian gimana nih kok bisa dua-duanya dapet? Apakah memang ada genetik atau gimana? Ya pertama-tama thalassemia beta mayor itu kelainan darah yang diturunkan secara genetik. Kelainan darah ini kelainan yang bukan merusak. Jadi darah merah dia memang udah rusak. Jadi kalau manusia biasa, manusia normal kita yang sehat gini, darah merahnya itu bisa bertahan kurang lebih 3-4 bulan. Nah mereka ini sebulan darahnya udah hancur duluan. Gitu. Jadi lama-lama kalau dibiarinin, lama-lama darah merahnya habis nih. Jadi dia produksi darahnya pokoknya nggak cukup untuk kehidupan dia sehari-hari gitu. Akhirnya kalau perawatan yang ada selama ini adalah ditambahin darah, yaitu transfusi darah gitu. Nah awalnya kalau Conan dan Crystal itu memang jadi karena aku sama Andri juga ternyata minor, namanya thalassemia minor. Nah minor ini dia membawa gen, tapi tidak memiliki kelainan atau pokoknya nggak sendiri nggak ada secara pengaruhnya gitu ya. Kayak nggak aktif lah gitu. Nah kebetulan ternyata aku dan Andri ini memiliki kelainan yang jadi kalau di thalassemia ini ada beberapa bagian lagi lah ceritanya gitu. Nah istilahnya kalau aku ini nggak punya tangan kanan, Andri ini nggak punya tangan kiri di genetiknya. Nah karena dia jadiin satu, nggak punya dua-duanya. Oke. So, akhirnya dua-duanya anak kita nggak bisa memproduksi darah dengan sempurna gitu. Kalau Conan awalnya kita sama sekali nggak tahu lah, benar-benar buta, benar-benar waktu dokter kasih tahu kita aja kita masih nggak percaya, masih apaan tuh, nggak pernah denger, nggak pernah tahu sama sekali gitu. Sampai kita cari tahu Conan itu kenapa dan mau menyembuhin Conan. Nah salah satu berita yang kita dapat di Indo adalah bisa diselamatkan kalau punya adik. Maksudnya adik ini biasanya jadi donor yang sempurna buat kakaknya gitu. Nggak taunya setelah kita lahirin ketemu dokter yang tepat itu nggak ngaruh karena dari adik pun belum tentu 100% match pertama. Lebih bisa dari orang tua yang dokter kita ketemu sekarang ini gitu. Ya udah akhirnya ketemu sama dokter kelahiran Crystal, ternyata Crystal pun thalassemia. Jadi emang nggak bisa bantuin juga gitu. Oke. Jadi guys lah di Indo salah informasi lah. Tapi waktu itu akhirnya kamu memutuskan punya anak kedua, memang salah satunya adalah dengan harapan bisa membantu kondisi Conan. Iya, betul. Tapi ternyata adiknya malah thalassemia juga. Oke. Conan itu sebenarnya mulai menunjukkan gejala itu di usia keberapa? Conan itu thalassemia itu ketahuan umur 7 bulan. Nah gejalanya tuh seperti apa sih? Awalnya apakah sama kayak subtle, kayak penyakit biasa, atau memang udah serius? Sama, subtle banget lah kalau Conan demam sembuh. Nah kita pikir awalnya DBD, karena demam sembuh 2 minggu berturut-turut, sampai dicek ke dokter, ke klinik dulu kan, suruh dokter umum dekat rumah gitu, suruh cek, coba aja Bu, takutnya DB juga gitu kan, dia juga berpikir DB, cek darah, karena masih kecil banget kan, masih 7 bulan, nggak bisa ambil dong di klinik tersebut, terus sampai 7-8 kali ditusuk-tusuk tuh, aku udah marah-marah, udah emosi banget, terus saya pertama kali nih ngeliat anak tuh disuntik gitu, saya disuntik biasa kan disuntik biasa gitu, ini
sampai jeritan, dikekang gitu kan, kayak anak umur 6 bulan gitu, gak bisa dah, udah marah-marah deh, udah bener-bener ampun. Dokter, dok ini gimana nih guys, terus akhirnya ya udah deh coba ke rumah sakit besar gitu. Ya udah akhirnya aku ke rumah sakit, di situ bisa karena metodenya beda, metode ngambil darahnya bisa dicek, nggak taunya emang udah low banget. Jadi kalau orang normal kayak kita ini nilainya sekitar 12, kalau itu setengahnya udah 6. Terus kebetulan di rumah sakit yang kita berobat ini ada emang dokter ahli darah, hematologi. Jadi katanya udah ibu tungguin aja di situ. Udah lumayan negatif thinking sih gitu, maksudnya udah lumayan down gitu karena nggak pernah tahu anak sakit istilahnya gitu kan. Ini anak pertama juga, kayaknya dia sehat-sehat aja, aktif aja gitu. Tahu-tahu ini setengahnya normal loh bu gitu, mesti cek ini itu lagi, terus dilaporin ke dokternya ya. Jadi selama tunggu itu dokter udah nangis, gendongin konon tuh udah nangis karena ini udah untungnya waktu itu belum tahu seserius itu semalah sebenarnya. Kalau nggak mungkin nangisnya lebih parah lagi gitu kan. Sampai ketemu dokternya bilang ini kayaknya namanya thalassemia. Terus itu pertama kali tahu tuh apaan tuh thalassemia. Ya ini pokoknya dia harus transfusi darah seumur hidup lah gitu. Hah? Nggak ada obatnya dok? Nggak ada, nggak bisa sembuh. Pokoknya transfusi aja seumur hidup gitu. Dokternya ngomong gitu ya saat itu? Dokternya saat itu ngomong gitu, bener-bener ya udah transfusi darahnya seumur hidup. Hah? Waktu itu masih pikir transfusi darah seumur hidup berat juga, tapi ya udahlah yang penting bisa hidup gitu loh ya kan, mikirnya ya udahlah tambah darah yang penting bisa hidup gitu. Ya udah oke. Terus ini tapi kan kita belum tahu pasti apa enggak ya, jadi kamu tetap ambil darah, mesti ngecek lagi di harusnya nggak pindah. Jadi dokternya bilang harus ceknya ke RSCM karena cuma RSCM yang punya. Jadi kita terus tapi dia bilang abis dari RSCM tetap harus kemari, anakmu harus ditransfusi. Dia bilang gitu. Karena ini udah setengah normal kan, udah 6 harusnya 12. Kalau ini hitungannya 5, kamu masuk ICU. Dia bilang gitu. Anakmu ini masuk ICU gitu. Singkat cerita kita cek, abis kita cek ya udah kita transfusi tuh. Nah di saat transfusi itu tuh Conan harus transfusi 2 malam karena masih bayi. Jadi darahnya nggak boleh masuk tuh sekaligus banyak gitu lah, ada hitungannya gitu. Pas lagi dirawat, karena selama dirawat itu sebelah kita umur 6-7 tahun, dari malam nangis terus kayak ini, terus aku udah jadi nggak bisa tidur kan karena nenek nangis terus nih di sebelah. Pagi-paginya meninggal dong. Gila gimana nggak takut? Ini udah 2 hari belakangan ini tuh udah takut karena si Conan kondisinya begini gitu kan. Yang kita nggak tahu apa. Terus aku belum bisa berpikir jernih untuk mencari tahu ini lebih dalam gitu kan. Cuman ya udahlah disuruh dokter gini, oke, disuruh dokter sini, oke gitu. Sampai dirawat, oke, terus tahu sebelah pagi-pagi orangnya meninggal. Ini jadi makin gak beres nih pikiran nih gitu kan. Secara mental pasti sangat terefek ya. Pasti secara mental. Wah ini bener-bener kacau balau lah saat itu. Ya udah akhirnya singkat udah 2-3 hari dirawat, akhirnya pulang juga gitu. Ya udah akhirnya di Indo ketahuan begitu, orang tua nggak ada yang terima, semua juga denial, ada nggak pernah denger, nggak ada yang tahu, nggak ada keturunan secara orang tua denial ini maksudnya orang tua kita. Iya maksudnya cucu gua begini. Oh mereka di fase itu. Iya mereka di fase itu orang tua, keluarga-keluarga yang lain kayak tadi Kak Joanna bilang, ini salah orang tuanya kali ini, dosa orang tuanya kali ini dosa oma opanya kali ini, aduh pulang-pulang digituin dong. Gimana? Ya kayak tadi bilang nggak usah digituin aja, selama tadi berapa hari proses nyari tahu kenapa aja udah menyalahkan diri sendiri gitu kan. Akhirnya keluarga besar berusaha nabung lah, akhirnya suruh kita ke Singapura, cek ke Singapura gitu. Itu udah 3 bulan sejak pertama kali Conan ketahuan. Ya udah akhirnya cek ke Singapura, ke pusat thalassemia juga. Terus sampai sana dokternya cuma lihat hasil, terus bilang kalau di Singapura bisa disembuhin katanya gitu, mesti BMT, di bone marrow transplant.
Tapi di Singapura mesti cari donor yang kayak tadi aku bilang, kalau di Indonesia kan katanya mesti cari donor yang bagus ya dari adiknya misalnya gitu, yang 100% match gitu. Nah kalau ini nggak dari adik tapi dari orang lain yang 100% match gitu. Tapi itu tuh biayanya luar biasa banget. Akhirnya kita udah nggak pakai mikir lah, nggak mungkin duit dari mana segitu banyak, nggak usah lah. Ya udah biarin aja lah, transfusi lah gitu kan, dengan resiko-resikonya yang selama 3 bulan itu pun kita cari. Ternyata kalau thalassemia itu rata-rata umurnya 25 tahun, bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan di bawah teenagers, karena berbagai faktor lah gitu. Terutama kalau teenagers itu karena masa-masa galau, masa-masa mereka denial, gue sehat kok. Jadi banyak di Indonesia yang meninggal karena itu. Jadi gue sehat kok, gue gak mau minum obat, gue gak mau transfusi gitu. Tahu-tahu selesai gitu. Itu banyak banget. Oke, mendengar berita-berita seperti itu, apakah itu yang akhirnya memutuskan kalian untuk kita kayaknya nggak mungkin nih membiarkan Conan hanya transfusi darah setiap hari, kita harus coba PMT ini? Betul. Itu akhirnya kita cari lagi deh, kalau di Singapura mahal kita cari coba deh tempat lain. Nah yang di Singapura itu memang juga dokternya bilang, ini di Singapura begini, harganya segini. Kalau mau cari yang spesialis thalassemia, kalian coba ke Bangkok, ketemu dokter ini. Dan di Bangkok biaya tuh lebih murah. Secara kurs kan karena emang lebih murah, gitu kan. Karena jadi dokternya memang saranin ke dokter inilah. Nah pas akhirnya kita balik ke Indo, dokter yang sama yang menyatakan kita tidak sembuh, maksudnya si Conan tidak bisa sembuh, pas kita kasih lihat ini, dia ketawa dong. Terus dia bilang, lagi ngapain kamu ke Singapura? Ke Singapura mah nggak ada pasien thalassemia katanya gitu. Kalau mau ya ke Bangkok memang ke dokter ini. Lah dulu lu kagak bilang. Dulu bilangnya nggak bisa disembuhin. Terus ternyata emang kalau di Bangkok ini tuh salah satu yang lumayan lumrah lah gitu. Dan emang kebanyakan di Bangkok dan hanya dokter ini yang bisa treatment seperti ini. Maksudnya seperti ini tuh yang tadi aku bilang, ternyata di dunia pun kalau nggak salah cuma dia nih yang bisa ngambil donor dari orang tua. Oh ya? Menurut teorinya dia enggak, karena kalau dari orang tua kan secara genetik udah pasti ada kesamaan. Secara donor secara 50% ke atas pasti match-nya lebih gampang daripada orang lain yang secara DNA beda hanya sama ini 100%. Jadi kesusahannya tuh sama aja gitu menurut dia. Jadi dia menjalankan ini, dan karena dari orang tua donor nggak perlu bayar gitu kan, dan dia bisa kasih lebih murah gitu. Nah akhirnya kita pergi ke sini, dan ternyata ini dokternya sama yang dikasih tahu sama dokter Singapura. Oke. Tapi kalau kayak tadi Dena dan Jo juga kan keputusan untuk akhirnya kayak Dena begitu anaknya didiagnosa keputusan pindah ke Singapura kan langsung kayak cepet gitu, makanya nggak sempet gitu untuk arrange semuanya, tinggal di mana apa segala macam. Nah kalau Michelle sendiri sampai akhirnya memutuskan kita ke Bangkok, itu butuh waktu atau memang juga sama keputusan yang hanya dalam hitungan bulan? Enggak, kita lama. Karena kita tahu bisa sembuh ini kan berarti Conan udah baru 10 bulan. Iya kan, masih belum setahun. Nah kita pindah ini kan baru tahun lalu, Conan udah 4 tahun. Sampai suatu hari ada temen yang punya temen berobat di sini. Nah dia kayak sharing lah kalau ada yang sakit thalassemia gini-gini, dan ternyata dokter yang sama juga. Terus dikasih tahu biayanya berapa gitu. Terus kita bilang, wah tetap mahal sih. Ya kita cobalah, kita bisa nabung berapa tahun ya untuk bisa sembuhin Conan dan Crystal gitu kan. Mikir-mikir gitu sampai Andri curhat lah gitu, ketemu sama Om Deddy karena ada kerjaan syuting, lakiku sutradara, dia ininya, terus dia Om Deddy bilang, ya kalau lo nggak bisa, jadi komisir. Om Deddy dia bilang kalau lo nggak bisa kumpulin sendiri ya lo minta bantuan orang-orang lah katanya gitu. Nah, terus kita masih nggak bikin, kita masih nggak masih bingung lah gitu, pede nggak pede untuk kejalanin ini gitu, sampai akhirnya sekretarisnya Om Deddy deh telepon, ya udah kalian ada di hitam putih ya gitu.
Yang benar. Aku nonton itu. Itu 2 hari sebelumnya. Dan Andri harusnya hari itu ada kerjaan gitu kan. Ya udah cancel semua, langsung ke Om Deddy. Dan itu Om Deddy juga yang bikin fundraisingnya. Itu Om Deddy yang bikin. Sampai kita karena itu kita bisa itu karena pernah kerja bareng juga sama suamiku, langsung bikinin juga. Oke. Terus Michelle, ya, berarti intinya adalah tadi kalau aku lihat juga dari benang merahnya dari ketiga narasumber aku ini adalah nomor 1 semuanya mikirin aduh gila biayanya nih berapa, langsung kan semuanya kayak langsung, dan itu harus ada saat itu juga gitu. Tapi ternyata bisa-bisa aja ya kalau dipikir-pikir ya. Hal yang awalnya kita pikir nggak mungkin, buktinya terlaksana aja ya semuanya ya dengan berbagai cara gitu. Sekarang aku pengen nanya sama Mbak Dinada nih. Kan kalau tadi aku lihat kemiripannya nih, maksudnya benang merahnya adalah 1, pasti ketika menerima kondisi anak pertama kali semuanya kacau pikirannya. Kemudian kedua, akhirnya setelah udah tahu apa yang harus dilakukan, masih kaget lagi masalah biaya. Terus masih ada lagi nggak menurut Mbak Dena tantangan yang masih bikin kayak, wah gila kok kayaknya masih dihajar lagi sih nih gue. Ada nggak sih tantangan terberat yang mungkin selama ini tuh orang nggak tahu gitu? Ya bukan bermaksud ingin komplain, karena selalu aku bilang apa sih kita yang mau dikomplainin, selalu ngomong begitu. Tentu semua perjalanan ini pasti gak mudah, ya, menantang, ya, tapi toh terjalani semuanya sampai detik ini semua juga ya. Aku kadang-kadang suka lihat Aisyah gitu, aku bobo berdua sama dia malam, aku cuddling sama dia malam, bangun pagi aku masih peluk sama dia, bisa merasakan itu, menikmati itu gitu. Jadi I have nothing to complain, aku tidak ada yang ingin aku komplainin. Tapi kalau nanya aku sejujur-jujurnya, I think this year quite challenging juga buatku. Mungkin karena salah satu yang kami butuhkan di sini pada saat ini adalah tentunya karena kita tinggal di Singapura ya, dengan ya tadi Michelle juga udah cerita, pemikiran Singapura itu memang sudah living cost dan untuk biaya medis itu memang luar biasa tinggi gitu. Dan selama masa pandemi ini aku kan nggak bisa kerja, jadi nggak bisa pulang ke Indonesia. Berarti aku dari mulai Januari sampai dengan sekarang, aku praktis tidak mempunyai penghasilan, gitu. Dan itu cukup keras kena ke aku, gitu. Tapi again, ada aja, pertolongan Tuhan pasti ada saja. Tapi kalau ditanyain lagi, apakah yang tiba-tiba kayaknya ya pada saat sebelum masuk ke tahun ini gitu, kayaknya aku berasa oke, finally gitu semuanya sudah mulai bisa terjalani dengan baik. Finally semuanya sudah mulai, aku seperti sudah mulai bisa merasa kayak bisa gitu sedikit gitu. Yeah. Rasanya tuh seperti itu gitu. Bisa gitu sedikit gitu. Dan ternyata begitu masuk bulan Januari, mulai pandemi dan kasus pertama masuk di Singapura pada saat itu adalah akhir Januari, dan pada saat itu aku langsung memutuskan aku jangan keluar dari Singapura, karena sama alasannya seperti Michelle tadi. Kalau misalnya sekarang kita mau keluar dari sini gampang, tapi nanti mau masuknya lagi akan sangat amat sulit buat kita gitu. Jadi karena memang masih ada pertimbangan dari sisi medisnya, maka kita tetap di sini. Dan untuk itu karena Aisyah di sini juga cuma sama aku yang jagain praktis, jadi aku nggak bisa kemana-mana. Jadi pas kena pandemi ini nggak bisa kerja, aku cukup kayak merasa waduh, here we go again gitu. Nggak nyangka, tapi aku percaya bahwa dan look at us, sudah bulan ke-10 kita di Singapura, aku nggak bisa pulang ke Indonesia, tapi toh pertolongan Tuhan tuh selalu dekat, selalu ada.
gitu. So Iya, tapi itu benar banget sih. Maksudnya seiring jalannya pertambahan usia kita semakin menyadari kalau entah gimana kadang-kadang kalau kita realistis melihat kok kayaknya nggak mungkin. Ya. Tapi begitu dijalanin kayak kok bisa ya, kok ada aja gitu bantuannya. Entah tahu datang dari mana aja. Ya, betul banget. Aku, Aisyah, kita menjalani ini semua, masih ada perjalanan dan cerita yang masih harus kita jalani ke depan. Ini belum selesai, kita masih harus ada proses yang kita jalani, tapi kita percaya bahwa Tuhan gak akan pernah ninggalin kita gitu. Jadi ini pun hal yang harus aku omongin kepada diriku sendiri setiap hari, karena menurutku ya itulah perjalanan yang harus aku lalui gitu. Dan aku senang banget dan aku bahagia banget hari ini aku bisa diketemuin walaupun melalui virtual sama Michelle, sama Joanna gitu, yang aku juga selama ini selalu lihat cerita-ceritanya di media sosial, di media-media lain gitu. Karena aku merasa teman-teman yang ada di sini, Joanna, Michelle, dan teman-teman lain, orang tua lain yang kebetulan sedang menjalani perjalanan yang serupa dengan kami, itu banyak memberikan kekuatan buatku juga, banyak memberikan inspirasi buatku juga gitu. Jadi masih proses belajar, Cici, masih proses belajar hari demi hari. Tapi aku percaya dan aku yakin dan ini tidak akan pernah berubah, bahwa aku percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambanya. I can feel the energy when you say it. You really mean it from the deepest heart. Tapi ini bener gak sih apa yang Dena bilang? Aku sekalian langsung pengen ngobrol aja sama Joanna, sama Michelle. Maksudnya kayak akhirnya justru dengan kondisi-kondisi anak-anak kalian malah mendapat sebuah pandangan lain yang entah kenapa kalian malah bisa sangat bersyukur dengan kondisi seperti ini. Dari Joanna dulu. Yes. Kalian pengen tahu gitu, kalau tadi kan Denada bilang kalau dia lagi gak kuat, yaudah dia nangis, dia ngadu ke Tuhan. Kalau kalian gimana? Sama kayaknya ya, memang pasti patternnya gitu tuh, kalau dapat berita baru langsung bertanya, ini apa lagi Tuhan? Terus kayak mau komplain, tapi banyak banget mujizat atau berkat yang udah terjadi selama ini. Jadi ya udah jangan komplain, kita jalanin, abis itu berserah. Dan aku sih ngeliatnya bener-bener yang tadi dibilang ya, tantangannya banyak, tapi pertolongan Tuhan tuh selalu ada, selalu tepat waktu. Aku rasa melalui hal ini tuh aku tuh diajar banget untuk 100% berserah gitu. Bener-bener berserah sama waktunya Tuhan, sama jalan cerita yang Tuhan lagi mau buat nih dalam kehidupan aku dan keluargaku gitu, lewat kehadiran anak yang dengan kelainan gitu. Dan kamu kan sekarang anaknya ada 4. Ada ini juga nggak sih, ada butuh effort nggak sih untuk menjelaskan ke kakak-kakaknya, kayak ada rasa takut kayak aduh kakaknya bisa menerima kondisi adiknya dengan baik nggak ya, mereka takutnya nanti takut dicerca nggak ya sama teman-teman lain, ada nggak sih rasa-rasa seperti itu? Jujur sih sangat kecil ya perasaan kayak gitu Ci, karena memang yang tadi aku udah bilang, waktu aku sama suami udah sepakat, udah sehati, ngomong ke keluarga besar juga jadi lebih mudah gitu. Mungkin nggak tahu, mungkin Cipan ngerasa nggak sih kalau aku share di social media, aku tuh kayak bisa membanggakan sesuatu yang sebenarnya aneh di Ziona gitu. Kayak misalkan kepalanya besar atau hidungnya pesek gitu. Jadi karena aku udah seterbuka itu, jadi kayaknya saudara-saudaranya Zio juga menganggap itu sebagai sesuatu yang menggemaskan, bukan sesuatu yang aneh gitu. Oke, berarti cara aku nggak tahu itu diterapkan ke semua orang tua bagus atau enggak, cuman that's my way of coping supaya orang lain udah nggak punya tempat buat bisa menjatuhkan Ziona di depan aku. Oke. Aku baru mau nanya, itu terus menghadapi komentar-komentar netizen, gimana ternyata kamu sudah punya cara untuk coping semua itu ya. Dan
sekarang aku mau ke Michelle. Aku pengen tanya karena sekarang kan kamu punya 2 anak gitu. Kayak sekarang kamu sudah lihat Conan nih sebagai anak pertama yang sudah menjalani. Kemudian kan kita lihat ada perubahan fisik ya di Conan ya. Karena pengaruh obat-obatan, mungkin buat parent yang penasaran bisa langsung lihat aja ke Instagramnya. Aku juga lihat ada perubahan fisik. Untuk menghadapinya gimana tuh? Conan ngalami nggak masa kayak, ya ampun mah kenapa sih aku kok kayak gini? Atau Conan tipe anak yang chill? Dua sih jawabannya. Pertama, Conan emang anak yang chill. Kedua, kayak Joanna tadi bilang, kita nggak pernah ngebandingin orang secara fisik. Jadi waktu dia berubah kayak gitu, kita bilangnya dia kayak Wolverine, dan dia bangga. Dan kebetulan adiknya juga nggak ngebahas gitu, dia anggap pokoknya ya begitu ya normal-normal aja gitu, perubahannya sama ini ya normal-normal aja gitu. Jadi kita nggak perlu ngejelasin juga ke Kristal, mereka juga dua-duanya fine-fine aja gitu. Oke, jadi memang sebenarnya peran orang tua di sini penting ya. Kalau kita sendiri juga di depan anak, tadi Dena juga bilang kalau kita bisa menjelaskan dengan cara santai, mereka juga bisa merasakan energi orang tuanya sangat rileks, sangat positif, maka anak-anak juga akan terbawa ya dengan energi orang tua ya. Oke, ini kita ada keterbatasan waktu, padahal aku masih pengen ngobrol panjang. Aku nampaknya harus mengakhiri, tapi sebelumnya secara singkat ke Denada dulu. Ada nggak sih pesan untuk orang tua di luar sana yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi yang sama untuk membesarkan anak yang memiliki sakit tertentu atau kebutuhan tertentu? Boleh nggak di-share sedikit pesan singkat? Belum di Ibu. Nah, baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan. Banyak sekali aku mendapatkan DM dan akhirnya email dari kebanyakan ibu-ibu, ada juga yang bapak-bapak yang kebetulan sekarang ini sedang menjalani perjalanan yang mirip-mirip seperti kita ini ya, harus mendampingi anak-anak yang sedang berjuang. Dan banyak sekali di antara sesama ibu ini yang khususnya memasuki masa pandemi ini karena mendapatkan PR dan tantangan lebih gitu, sehingga mereka berada dalam keadaan yang sangat amat kesulitan sekarang ini, dan bahkan ada yang sampai kehilangan semangatnya lagi gitu. Jadi aku ingin menyampaikan bahwa aku tahu ini adalah pasti masa yang sangat amat menantang, masa yang penuh dengan perjuangan buat kita semua, tapi aku selalu bilang kalau boleh nih aku balik lagi pada saat dulu pertama kali Aisyah itu didiagnosa dengan kanker darah, pertanyaan pertamaku kepada dokter adalah kenapa kok bisa sampai terkena kanker darah anak aku, padahal aku sudah menjaganya dengan cara begini. Dan jawaban dokter adalah sampai sekarang tidak ada satupun bukti yang jelas secara medis yang bisa menunjukkan apa sebetulnya sebab yang konkret dan yang pasti dari seorang anak itu kok bisa terkena kanker darah. Aku bilang, oh ya berarti ini bisa randomly terjadi kepada siapa saja. Ya, kita menjalani perjalanan ini, kehidupan ini karena kita dipilih oleh Tuhan. Dan kalau kita dipilih oleh Tuhan, berarti kita istimewa, berarti kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan lebih untuk bisa menjalani ini. Semangat para ibu, para orang tua, banyak cintaku untuk kalian semuanya. Kita lalui dengan kita saling mendoakan satu sama lain, tetap semangat, tetap kuat, karena saat ini anak-anak kita butuh kita untuk tetap kuat dan tetap semangat. Kalau dari aku itu. Oh, that was so beautiful. Thank you, Dena. Joanna, pesan dari seorang Joanna untuk orang tua yang sedang menghadapi masalah yang sama. Aku punya 2 pesan. Pesan yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus tetap kuat. Tapi jujur kalau mengandalkan kekuatan sendiri sebagai manusia nggak akan kuat. Jadi
ini adalah saat yang tepat buat mencari kekuatan dan mengandalkan kekuatan sama Tuhan. Karena kalau kita jalanin sama Tuhan, yang tadi kan Eda udah bilang, Dia yang akan kasih kita kekuatan, Dia yang akan bukain jalan, ketemu sama dokter ini, ketemu sama donatur ini, kita nggak tahu, pasti ada aja jalannya kalau kita berjalan sama Tuhan. Dan yang kedua pesan aku adalah jangan malu, jangan diumpetin anaknya, jangan dianggap anaknya sebagai sebuah kutukan atau aib yang kalau di daerah. Dan aku sih cuman berharap supaya teman-teman orang tua yang lagi mengalami hal yang sama jangan takut untuk cek ke dokter, karena kalau sudah ada diagnosa yang tepat, penanganannya juga tepat, nggak salah obat, nggak salah treatment gitu, jadi lebih cepat membaik. Yang penting aku sih lihatnya nggak apa-apa, nggak sembuh 100%, tapi kualitas hidupnya membaik, nggak terus-terusan drop banget gitu. Jadi itu pesan aku supaya tetap semangat, cari kekuatan sama Tuhan, dan jangan takut untuk mencari diagnosa yang tepat sama dokter. Thank you, Joan. Yes. Oke. Gila, keren dah semuanya dah. Michelle, aku sampai speechless. Pesan dari seorang Michelle yang sekarang sedang berjuang untuk Conan, dan nanti masih ada Kristal juga. Apa yang kalau untuk aku nggak ada rancangan kecelakaan, dan semua yang Tuhan siapkan, jalannya Tuhan, ya dijalanin aja. Karena nggak mungkin lah seorang ayah memberikan yang jelek kepada anaknya. Dan Tuhan yang pilih, Tuhan yang repot. Amin. Akhirnya matanya jatuh juga. Dari tadi udah coba ditahan. Oh iya, kalian tuh luar biasa banget sih. Aku jadi ngerasa ya, gila ya, anakku umur 2 tahun baru telat ngomong aja aku udah komplain. Aku ngerasa kenapa sih anak gue gak bisa ngomong hal kecil. Tapi terima kasih loh, beneran terima kasih karena sudah berbagi kekuatan, dan terima kasih kalian gak pernah capek ditanya hal yang sama, karena aku tahu nih pasti interview anaknya kenapa, ini kenapa, itu pasti udah jutaan kali ditanya, harus menceritakan lagi, tapi karena keterbukaan kalian akhirnya juga menginspirasi orang tua lain untuk berani terbuka soal kondisi anaknya, dan akhirnya juga membuat kita ibu-ibu juga untuk lebih waspada. Mungkin kalau amit-amit terjadi sesuatu sama anak kita, fase denialnya tuh kita akan lebih cepat untuk melewati karena kita belajar dari pengalaman ibu-ibu hebat seperti kalian. Masa aku menutup dengan air mata sih? Podcast ini kan harusnya bahagia, karena memang semua rancangannya indah, aku percaya. Berarti nanti kita harus podcastan lagi nih ya, Parent Story berempat sama aku, kita update lagi kondisi anak-anak mereka ini yang aku yakin pasti akan semakin membaik, dan mereka pasti akan terus bertumbuh sesuai dengan cita-cita mereka dan secara optimal. Dan semoga dengan obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru, pandangan baru. Mungkin ada yang dengerin lagi galau-galau, lagi sedih, Anda mendapatkan sebuah kekuatan dari obrolan ini. Dan yang pasti, bentar ya, aku hapus dulu air matanya. Jangan lupa buat Anda yang merasa butuh informasi dan pengetahuan lain seputar parenting, langsung aja akses website atau apps Parent Story dan klik laman Journey. Karena Parent Story itu menyuguhkan banyak sekali artikel mengenai parenting, dimulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, bermain dan aktivitas anak, karir, keuangan, gaya hidup, edukasi, pokoknya segala macam ada di situ. Dan jangan khawatir karena semua artikelnya terpercaya dan bersumber pada pakarnya. Gitu. Jadi selamat membaca ya parents ya. So thank you for listening to our podcast. See you on the next episode, dan pastinya pembahasannya gak kalah seru. Saya Cici Panda pamit. Terima kasih untuk Denada, untuk Joanna, untuk Michelle. Kalian ibu-ibu hebat, dan please do share your story dan tetap menginspirasi parents yang lain. Diundang. Thank you Cici Panda. Thank you for inviting. Thank you Cici Panda. Bye. Thank you Parent Story.